Cek. Cek. Shalom. Karena tiba waktunya kita akan mulai ibadah kita dalam kebaktian umum, marilah kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Biarlah kita muliakan Tuhan, kita nyanyikan pujian dengan judul Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir penuh di tempat ini, di ibadah ini. Kita rasakan, kita muliakan namanya saja, Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Dari awal kita
kita nyanyikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu, rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air matamu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Nanti saya undang Bapak Lewi untuk satukan kita di dalam doa pembukaan. Di tempat ini mengalirlah oh Roh mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Haleluya Bapa. Haleluya Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau izinkan kami bersinandung kepadamu di tempat ini sekarang kepadamu. Di hari kepenuhan Roh Kudus yang Engkau curahkan kepada manusia Tuhan, kepada kami. Kami sangat merindukan kepenuhan Roh Kudus itu Bapa. Semua kami umat-Mu yang sudah mensenandungkan lagu puji-pujian kami kepadamu, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, biar benar-benar kami Tuhan anak di hadapan-Mu, biar benar-benar Tuhan sesuai dengan firman-Mu Bapa, bahwa buah-buah roti, buah-buah Roh Kudus Tuhan, ada sukacita, ada damai. Begitulah Tuhan kami sama-sama umat-Mu yang ada sekarang di sini, yang Engkau gembalakan, mengangkat gembala kecil, menggembalakan kami kepada biar bersatu semua Tuhan di dalam kemenuhan Roh Kudus yang Engkau berikan. Biar kami praktekkan Tuhan buah-buah roh Tuhan. Sekali Tuhan, banyak Tuhan kesalahan kami, tapi yakin kami Bapa, Engkau mengampuni segala dosa kami yang selama ini. Itulah sebabnya datang kami beribadah, biar Engkau penuhkan kami dengan Roh Kudus itu, biar benar-benar kami bersukacita untuk menanti kedatangan-Mu kedua kali menjemput gereja-Mu. Terima kasih Allah yang kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang kasih. Terima kasih. Tolonglah Bapa, berkati dari permulaan sampai akhir ibadah kami ini, biar benar-benar kami pulang membawa berkat-berkat kami, berkat jasmani kami, berkat rohani kami,
yang engkau sampaikan melalui hamba-Mu lewat firman ujuk pribadi-Mu. Terima kasih. Makasih semua pelayan-pelayan yang sudah mengambil bahagian. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai Tuhan. Baik Tuhan kami semua, Tuhan mulia yang kecil, kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Tuhan terimalah doa kami dalam kemurahan-Mu. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Kita naikkan pujian selanjutnya dengan judul Api Pantai Kosta. Api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api pantai Kosta, api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Rasanya pujian ini kurang lengkap kalau kita satukan dengan api Kristus sudah menyala. Kita angkat pujian ini dengan sukacita, dengan penuh semangat bahwa api Pantai Kosta hadir pada saat ini di tengah-tengah ibadah kita. Ada amin? Ya, puji bagi Tuhan. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan api Pantai Kostaku di medley dengan api Kristus sudah menyala. Api Pantai Kostaku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kostaku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantai Kostaku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kostaku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Ya, puji bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, api Kristus sudah menyala. Biarlah Roh Kudus, sukacita, damai, sejahtera selalu melingkupi kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian selanjutnya. Kita nyanyikan Anggur Baru dari buku 316 merah. Bercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
Roh Kudus, Saya undangkan semuanya bangkit berdiri. di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bahagia. Anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya dengan kuasanya. Anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Ya, silakan duduk kembali. Anggur baru Tuhan selalu curahkan bagi kita, bagi orang yang rindu akan Roh Kudus dan firman Tuhan. Dengan itu marilah kita saling membangun di dalam tubuh Kristus, sehingga kita bergandengan tangan bersama-sama mengikut Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya. Roh Kudus datanglah. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Biarlah kita beri yang baik untuk firman-Nya, sehingga bisa bertumbuh menjadi iman yang teguh dan hidup dalam kebenaran. Datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkan yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus. Sedang kita semuanya bangkit berdiri. Hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Lembah yang curam, jalan licin yang terjal. Firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tibalah waktunya kami untuk berdiam diri mendengarkan firman-Mu yang akan memberi kepada kami penerangan, kekuatan, kemenangan, petunjuk dan juga kesejukan dalam hidup kami, sehingga kami hidup dalam perlindungan pengayoman Tuhan, dalam suasana surga baik siang dan malam, dalam tiap langkah hidup kami. Kami siap mendengar, bukakanlah firman-Mu sesuai kebutuhan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, amin. Ya, silakan. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba waktunya kita membuka Injil atau kitab suci, karena hari ini adalah merupakan peringatan hari Pentakosta atau yang disebut hari ke-50, ya, dimulai dari kebangkitan Tuhan Yesus, lalu kemudian naik ke surga, ya, dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Mari, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 mulai. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, semua orang-orang percaya, ya, berkumpul di satu tempat. Terus Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. ya, tiba-tiba turun tiupan angin yang keras memenuhi ruangan atau rumah ibadat tempat mereka berbakti. Terus Di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. ya, ada lidah api. Ya. Kalau api itu biasanya lidahnya, ya, jadi itu terangnya, ya, panas. Terus Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. ya, jadi semua tanpa terkecuali penuh Roh Kudus dengan berkata-kata bahasa asing, bahasa yang baru yang belum pernah mereka ucapkan atau dengar. Terus Ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? ya, karena ini hari Pentakosta, hari besar, jadi orang-orang perantau itu, ya, dari berbagai-bagai bangsa di dunia hadir di situ merayakan hari Pentakosta, tapi mereka mendengar murid-murid itu, ya, mereka berkata-kata dalam bahasa yang mereka pakai di perantauan. Mereka heran. Terus perhatikan. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Ya, di perantauan mereka. Ini orang-orang Yahudi, ya, kembali dari perantauan, dengar rasul-rasul, murid-murid berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang mereka pakai di perantauan. Terus Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. ya, ini perantau-perantau, ya, dari luar negeri, orang Yahudi merayakan Pentakosta. Terus
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ya, jadi inilah Pentakosta, ya, disebut hari yang ke-50. Ya, dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus, lalu dia naik ke surga. Setelah itu turunlah Roh Kudus memenuhi murid-murid, ya. Jadi roh ini memang diperlukan, ya. Kita semua punya roh, ya, tapi baru roh manusia. Roh manusia, tapi roh kita harus diisi juga, atau hidup kita harus diisi dengan Roh Kudus. Roh Kudus disebut kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Jadi setiap orang harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh inilah nanti yang bersaksi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, Yesus juga ketika dia dibaptis, ya, Roh Kudus mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya pun aku berkenan. Jadi ada pengakuan, ya, pengakuan. Jadi begitu juga kita harus dipenuhi Roh Kudus, ya, supaya kita diaku sebagai anak-anak Allah. Memang sudah anak Tuhan, tapi perlu pengakuan. Yesus juga sebelum diakui juga sudah anak Allah, tapi perlu pengakuan. Amin. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus, ya, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, bukan saja hanya diaku, tapi hidup kita menjadi penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini ternyata mempersatukan, ya, mempersatukan dari seluruh penjuru bumi, ya. Orang-orang jauh di perantau bersatu, bisa bersatu dalam satu kumpulan di bait Allah karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini dibutuhkan oleh setiap orang, bukan saja hanya kuasa, tapi supaya kita menjadi satu Bapa, satu iman, satu roh. Satu apa? Satu roh. Jadi dipersatukan dalam satu roh. Ya, seperti dalam Bahtera Nuh, ya, itu semua selamat semua. Ya, dalam satu bahtera keselamatan namanya. Bahtera Nuh itu ada 3 tingkat. Ada berapa tingkat? 3 tingkat. Bawah, tingkat menengah, tingkat atas. Jadi 3 tingkat itu Bahtera Nuh. Ya, disitulah semua makhluk hidup, termasuk burung-burung di udara, binatang berkaki 4, dan manusia masuk ke dalam bahtera. Satu bahtera, 3 tingkatnya. Itulah keselamatan. Keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tritunggal, ya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita semua harus selamat. Amin. Selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia selain di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Namanya dia Yesus, ya. Namanya dia Yesus, artinya juru selamat.
ya, juru selamat. Nah, saudaraku ya, jadi pada hari Pentakosta ya berkumpul semua ya orang-orang perantauan dari seluruh penjuru bumi ya. Ya, mereka berkumpul ya untuk merayakan hari Pentakosta. Ya, merayakan hari Pentakosta, dan murid-murid itu kalau saya nggak salah 120 murid ya. 120 murid. Belum dihitung orang perantau. Ini baru murid-murid. Ya, orang-orang perantau di loteng Bait Allah itu 3 tingkat ya, Bait Allah. Jadi disitulah mereka berdoa menantikan janji Bapa. Ternyata waktu hari Pentakosta sudah genap. Nah, mulailah mereka penuh Roh Kudus. Mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru ya, belum pernah mereka pakai, belum pernah mereka dengar, yaitu bahasa-bahasa yang diucapkan mereka adalah bahasa orang-orang yang ikut di situ, orang-orang perantau, orang Yahudi ya, merantau ya. Mereka menggunakan bahasa orang-orang perantau. Jadi mereka ini terheran-heran. Perantau, kita ini orang merantau kok mereka bisa bahasa yang kita pakai di perantauan. Nah, sudah ya. Jadi salah satu ciri kepenuhan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa yang baru. Jadi ada 3 tingkatan kepenuhan Roh Kudus. Ya, ini pertama, ini diurapi. Nah, ini diurapi. Diurapi. Sebab ini diurapi memang. Jadi imam ambil minyak diurapi. Nah, ini pengurapan. Diurapi. Nah, setelah diurapi, ya, itu jadi berbau harum. Harum. Baru kemudian ruang suci. Nah, ini pintu kemah inilah disebut kepenuhan Roh Kudus. Pintu kemah itu kepenuhan Roh Kudus untuk masuk ke ruang suci. Jadi ada 5 tiang ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini adalah 5 indera manusia. Berapa indera manusia? 5. Apa itu? Mata, terus apa lagi? Apa? Hah? Mata, terus hidung, mulut, terus pipi, terus apa? Oh, pendengaran. 5. 5 ini pintu masuk ke dalam hati, lewat mata, lewat mulut, lewat telinga, lewat hidung penciuman, lewat perasaan. 5 indera manusia, pintu masuk ke dalam hati. Kalau kita mencium pamannya orang ngagoreng apa itu, ngagoreng apa namanya itu, terasi. Nah, bagaimana rasanya waktu digoreng terasi? Bau terasi ya. Kalau pas yang digoreng itu umpamanya apa namanya itu, sambal ya, sambal, wah kerasa, nafsu makan, pengen makan ya, itu pintu. Jadi mata ini ada pintu hati, perasaan juga pintu hati, kemudian telinga juga pintu hati, penciuman juga pintu hati. Semua harus disalut dengan Roh Kudus. Amin. Harus disalut dengan Roh Kudus. Jadi nanti karakter kita menjadi karakternya Roh Kudus, yang disebut buah-buah roh. Ada berapa buah roh? Ada berapa? 9. Boleh dibaca dulu itu. Galati berapa itu? Ya, boleh sedikit ya. Buah-buah roh, Galati pasal yang ke, ya,
Galatia berapa? Ya, Galatia berapa? Buah-buah roh. Hah? Tetapi buah roh ayat berapa? Tetapi buah roh ya? Ayat 22. Ya, makasih. Boleh? Boleh ayat 16 mulai, perhatikan. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jangan menuruti keinginan daging. Ya, ini keinginan daging itu nggak bisa dihitung banyaknya. Ya, nggak bisa dihitung. Sudah banyak duit, pengen lagi lebih banyak. Udah banyak, pengen lebih banyak lagi. Akhirnya jadi hamba uang. Jadi apa? Hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Belajar mencukupkan diri. Ya, terus perhatikan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya, daging dan roh itu berperang. Ya, keinginannya berperang. Terus Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. ya, pengen kita berbuat baik, datang keinginan daging. Ya. Terus perhatikan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Ya, atau daging. Taurat itu bicara soal daging. Taurat itu daging. Kita zaman kemurahan, ini zaman Roh Kudus. Ya, zaman Taurat, zaman daging, zaman Roh Kudus, zaman kemurahan. Terus perhatikan. Perbuatan daging telah nyata, Ya, perhatikan. yaitu percabulan, Ya, salah satu percabulan. Terus kecemaran, kecemaran. Terus hawa nafsu, hawa nafsu, penyembahan berhala, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perseteruan, permusuhan, terutama di antara bersaudara. Jangan ada permusuhan. Saya lihat banyak manusia di antara bersaudara yang nggak rukun, padahal kakak adik. Bagaimana saudara bisa rukun dengan orang lain, kakak adik aja nggak rukun? Harus rukun, amin. Rukunlah. Ya, terus perhatikan. perselisihan, Ya, berselisih. Ya, terus iri hati, iri. Kalau orang lain maju, bersyukur, jangan iri. Amin. Nanti ketika kita maju juga orang lain tidak iri. Saudara iri orang lain maju, nanti orang lain juga iri. Ya, harus bersukacita. Ya, kalau orang lain maju, kalau bisa lebih maju nggak apa-apa, dia lebih maju nggak apa-apa. Nanti juga saudara dua kali lebih maju lagi, akhirnya sama-sama maju. Amin. Nah, sama-sama maju nanti. Terus perhatikan, ya. amarah, Ya, amarah. Ini marah tanpa sebab. Boleh marah, tapi ada sebabnya. Tapi sebelum matahari terbenam, marahnya sudah hilang. Amin. Jangan dibawa marahnya sampai tidur. Akhirnya pisah ranjang. Waduh, suami istri bayangkan pisah ranjang. Ya, belajarlah. Boleh marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Sebelum matahari terbenam, sudah hilang marah. Amin. Namanya manusia pasti ada kekurangan, tapi dijagalah, jangan sampai marah. Marah jangan berbuat dosa, maksudnya sampai koplok sia. Dasar anak apa namanya? Jagalah, ya. Ya, perhatikan terus. kepentingan diri sendiri, Ya, jangan ego, jangan mementingkan diri sendiri. Perhatikan juga orang lain. Amin. Perhatikan orang lain. Ketika saudara diberkati, bagi rezeki. Jangan semua buat diri sendiri, ya.
Tuhan memberikan contoh kepada kita soal mementingkan diri. Itu laut namanya laut apa itu? Danau Galilea. Danau Galilea mengalir lewat Sungai Jordan, berakhir di Laut Mati. Laut Mati, nggak ada kehidupan. Kenapa? Nggak disalurkan. Nggak disalurkan. Laut Mati terus mengalir, diberi terus, tapi tidak disalurkan. Ya, jadi kalau kita menerima harus memberi bukan karena kita banyak, memberi dari kekurangan. Masih ingat janda Sarpat kan? Ya kan? 3,5 tahun krisis pangan, hujan tidak turun. Dia dilawat oleh Tuhan lewat Nabi Elia. Ya, bayangkan semua sudah mengalami krisis. Ya, bayangkan 3,5 tahun nggak tanam apapun, nggak ada yang tumbuh, nggak ada yang berbuah, mati semua. Ya, dan ini bukan orang Israel, orang Sarpat di kota Sidon, orang Sidon, bukan orang Israel. Ya, karena Tuhan tahu kalau orang Israel sudah akan ada yang nerima dia. Nggak ada yang nerima dia. Gara-gara menolak firman Tuhan lah terjadi kelaparan, kekeringan. Makanya dia pergi ke janda Sarpat di kota Sidon. Nabi Elia ini. Ketemu dengan dia berkata, beri aku makan. Waktu pergi, beri juga aku minum. Ya? Apa? Minum, ya kan? Beri aku roti, ya. Beri aku roti, terus baru minum dulu. Beri aku minum, setelah itu beri aku roti. Janda ini berkata, tidak ada padaku apa-apa selain tepung segenggam. Cuma segini saja. Berarti cuma sesuap. Udah dimakan, habis sudah, mati sudah. Mati sudah. Tapi Elia berkata, buatlah dahulu bagiku, barulah bagimu. Sebab beginilah firman Tuhan, tepung segenggam itu tidak akan berkurang dan tidak habis. Sampai nanti Tuhan mencurahkan berkatnya ke bumi. Jadi janda ini, dia buat dulu buat nabi. Artinya mendahulukan Tuhan. Gak mungkin kita, Tuhan turun dari surga, saya mau kasih makan. Ya gak mungkin lah, Tuhan mah gak akan ngasih. Ya. Hamba-hambanya, umatnya, iya kan? Orang-orang percaya itu kan anak-anaknya kan? Jadi dahulukan Tuhan. Saudara umpamanya dapat gaji, jangan dipakai dulu, ambil dulu 1/10-nya. Hormati Tuhan, dilihat tuh, wah ini menghormati saya. Mendahulukan Tuhan. Bisa saudara mengerti? Jangan dipakai dulu, dahulukan Tuhan. Nanti Tuhan melihat, baru Tuhan juga mengutamakan saudara. Amin. Jadi janda ini dia buat dari tepung segenggam ini, ya. Ini maksud tepung segenggam itu sekarang itu genggam firman Tuhan sambil berpegang pada firman kehidupan. Genggam firman. Dalam kesulitan, dalam masa apapun, peganglah firman. Ini pegangan. Ini bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Akhirnya dia buatlah lebih dulu untuk nabi dan kemudian dia buat untuk dirinya dari tepung segenggam. Terus ada, tidak pernah habis. Tuhan membuat keajaiban, mujizat, pemeliharaan bagi orang yang mengutamakan Tuhan. Amin. Jadi utamakan Tuhan. Saudara dapat gaji, dapat duit, jangan dipakai dulu. Sudah lihat, wah ini menghormati saya. Ya, nanti minggu bisa saudara bawa, persembahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan pun akan membalas semua perbuatan saudara. Saudara pun akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya, terus sudah selesai tadi. Perhatikan. Saya ulangi. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan,
perselisihan, iri Ya, hati. perselisihan, pertengkaran. Pernah saudara bertengkar? Hah? Pernah. Dengan siapa biasanya bertengkar? Dengan istri, suami istri. Orang di antara kakak beradik. Kakak adik bertengkar. Harusnya akur rukun. Ya, jadi memang jangan jadi pemalas lah di rumah. Jangan jadi apa? Pemalas. Malas nyuci piring, ya, malas bersih tempat tidur, malas ngepel. Ya. Kerjanya malas tidur, maka datanglah kemiskinan kepadamu. Orang malas jatuh apa? Miskin. Kenapa saudara jatuh miskin? Karena malas. Rajin. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Amin. Jadi presiden, menteri itu bukan orang malas. Orang rajin semua itu. Jangan jadi pemalas, rajin. Ya, termasuk sikat gigi rajin. Jangan nanti giginya tebal di muka, tebal di belakang. Waduh. Tuh jadi gigi mas, gigi apa? Gigi mas. Tapi kalau ngomong, waduh, kemana? Ya, terus perhatikan. Ya. Iri hati. Iri hati, tidak boleh ada iri hati. Ya, orang lain maju, mangga, puji Tuhan. Amin. Jangan suruh, wah itu Pak, dia banyak duitnya gara-gara ini, nggak usah cari komentar lah. Puji Tuhan. Amin. Ya, terus perhatikan. Kepentingan diri sendiri. Ya, jangan mementingkan diri saya. Itu tadi laut apa? Mati. Ya, hanya menerima tapi nggak pernah disalurkan. Ya, terima dari sungai Jordan begitu derasnya air, tapi nggak disalurkan. Jadi laut apa? Mati. Rohaninya mati, nggak berjalan rohaninya, nggak bertumbuh. Ya, terus perhatikan. Pencitraan. Ya, Roh pemecah. nah roh pemecah. Ya, dipecah belah itu rumah tangga. Ya, suami dengan istri jadi apa? Pecah. Orang tua dengan anak pecah. Anak sama anak pecah. Ya, akhirnya musuh orang jadi seisi rumahnya. Ada begitu. Musuh orang jadi seisi rumahnya. Bayangkan seisi rumah perang. Bagaimana saudara bisa tidur? Iya kan? Betul enggak? Harusnya rumah tangga itu udah damai. Ya, terus perhatikan. Kedengkian. Ya, Kemabukan. mabuk. Ya, ini mabuk. Apa artinya mabuk ya? Mabuk. Pening apa nih? Pusing, nggak sadar. Ya, mabuk. Mabuk anggur tuak. Anggur kalau enggak tuak. Wah, enak memang, nikmat katanya masuk, tapi kemudian memagus seperti ular dia. Memagus seperti apa? Ular. Berbisa dia, kata-katanya berbisa. Goblok sih ya, kepada istrinya bilang goblok loh. Masa saudara bilang kepada istri goblok? Ya. Pernah saudara bilang begitu kepada istrinya? Goblok sih ya, pada istri goblok. Paling lucu lagi, anjing sih ya. Duh, kepada istrinya anjing. Lalu kalau istrinya anjing, suaminya apa itu? Hah? Sampai keluar kebun binatang. Ya. Kalau saya dulu ini apa ya? Dulu saya bilang begini, karena saya dulu jatuh cinta sama dia. Saya bilang begini, kalau kamu mau sama saya tidak akan pernah marah. Nah, itu dulu rayuan saya. Saya tidak akan pernah marah. Dan saya jaga, kalau mau marah dijaga. Dijaga. Mungkin pernah marah, ya, tapi tidak sampai matahari terbenam. Ya, terus perhatikan.
Pesta pora. Ya, pesta pora. Boleh pesta, tapi jangan pesta pora. Pesta pora itu mabuk. Ya, ayo bir, sudah bir apa lagi? Anggur, sudah anggur apa lagi? Tua, sudah tua apa lagi? Malaga, sudah malaga apa lagi? Ya, mabuk. Ya, akhirnya nanti nggak sadar dia buka baju, buka semua, telanjang. Duh, nanti masuk anaknya, aduh. Ya, terus perhatikan. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Ya, jadi dan sebagainya masih banyak berarti ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita ini Pentakosta. Ya, mari kita maju dulu sedikit. Ya. Ya. Ya, buah roh ya. Ya, dua-dua ya sekarang. Ya, perhatikan. Ayat yang kedua-dua. Nah, ini buah roh sekarang. Tetapi buah roh ialah kasih. Ya, kasih. Yang pertama apa buah roh? Kasih, artinya mengasihi. Mengasihi diri sendiri juga mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bisa mengerti saudara? Ya, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau dicubit sakit, jangan mencubit orang lain. Kalau mengata-katai orang lain sakit, jangan kata-katain. Ya, terus perhatikan. Sukacita. Sukacita. Tiap hari bersuka cita. Bukan karena ada duit, tapi bersukacitalah karena namamu sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Amin. Bersukacitalah karena namamu sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Tapi jangan sampai dihapus. Kalau sudah ditulis dihapus kembali nggak bisa lagi. Contohnya Yudas. Siapa? Yudas. Namanya tadi sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi terhapus karena cinta uang. Ingat, uang adalah akar segala kejahatan. Dia pegang pundi-pundi kasir. Ya. Dia pegang duit, kepercayaan. Ya, sedikit-sedikit diambil, sedikit-sedikit diambil. Ya, sedikit-sedikit bendahara dia ambil sedikit-sedikit. Ya. Akhirnya masih kurang, jual Tuhan. Kalau sekarang itu jual firman. Jual apa? Firman. Khotbah sana sini, ayo tuh menjual firman dapat duit. Nggak boleh. Ya, kalau saya melayani dimanapun nggak pernah saya ambil kolektif, saya kembalikan. Ya, mau dimanapun melayani, termasuk di sini nggak pernah saya ambil kolektif. Saya kembalikan semua. Kita ini bisa hidup dengan iman. 2 kali nggak saya pakai. Ya, sudah kita belajar hidup dengan iman. Ya, jadi kalau orang percaya hidup dari apa? Iman, bukan dari tabungan. Orang benar hidup dari iman. Kalau masih ada iman pasti hidup. Amin. Mujizat pasti terjadi. Ya, terus perhatikan. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Tidak ada peperangan. Damai sejahtera artinya peperangan tidak ada lagi. Sebab damai itu telah dicapai. Jadi nggak ada perang antara adik dengan kakak, orang tua dengan anak, di antara suami istri. Jangan ada peperangan. Jangan ada perselisihan. Jangan ada pertengkaran. Ya. Ya, terus perhatikan. Kesabaran. Sabar. Ya, tepatnya itu panjang sabar. Sabar, tapi harus ditambah dengan panjang sabar. Amin. Amin. Jadi tidak cukup hanya sabar. Sabar itu 1 menit. Ya sabar juga, tapi cuma 1 menit sabarnya. Sabar saya cuma 1 jam, saudara sabar. Sabar cuma 1 hari. Sabar itu pakai panjang sabar. Amin. Panjang sabar seperti Tuhan sabar terhadap kita.
Allah itu panjang sabar. Sudah berapa kali saudara berbuat dosa? Halo? Sudah berapa kali berbuat dosa? Upah dosa apa? Maut. Bagaimana? Sudah mati saudara? Kenapa belum? Panjang sabar. Karena Tuhan menginginkan bukan kematian orang fasik, tapi pertobatannya. Kenapa? Karena sabar. Ya, terus perhatikan. Kemurahan. Nah, kemurahan. Murah itu artinya suka memberi. Apa artinya murah? Suka memberi. Ya, jangan kikir. Jangan apa? Kikir. Mana lebih berkat tadi memberi daripada menerima? Memberilah. Tangan yang memberi pasti dia di atas, yang menerima di bawah. Ya. Nah, tangan yang memberi itu di atas. Berilah maka kepadamu akan diberi. Jangan kikir. Orang kikir nggak bisa masuk surga. Biar rajin saudara kebaktian, tapi saudara pedit, nggak ada tempatnya di surga. Ingat, Allah hanya punya anak satu, anak satu-satunya, tapi dilepas dari pangkuannya, diberikan kepada kita. Amin. Kalau dia punya 5 umpamanya, dikasih 1, masih berapa sisanya? 4. Kalau 4 dikasih 1 berapa sisanya? Masih punya 3. Kalau 3 dikasih 1, 2. Kalau punya 2 dikasih 1. Kalau 1 dikasih, habis. Itulah Bapa, diberikan. Yang 1 ini pun diberikan. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya orang memiliki anak. Siapa memiliki anak? Memiliki kehidupan. Jadi dalam diri saudara sudah ada kehidupan. Hidup kekal. Yohanes 3:16. Perhatikan, lompat saja. Ya. Ya. Firman Tuhan. Ya. Barang siapa percaya, Yohanes 3 ayat 16. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena begitu besar. Kalau kasihnya kecil, ya nggak bisa, saudara. Ya, kecil kasihnya. Ya, terus. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, telah sudah memberikan anaknya yang tunggal. Cuman 1. Kalau umpamanya ada 5 ya, Bapak itu punya 5. Kalau dikasih 1 masih berapa sisanya? 4. Kalau punya 4 dikasih 1 jadi berapa? 3. Kalau 3 dikasih 1, 2. Kalau 2 dikasih 1 masih 1. Kalau 1 dikasih 1 habis. Iya kan? Dia berikan yang 1 itu, ya, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Terus perhatikan, ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, percaya itu artinya menerima. Apa artinya menerima? Percaya. Percaya sama dengan menerima. Jadi kita percaya itu menerima Yesus. Sejak kita terima Yesus, kita selamat. Beroleh hidup yang kekal. Jadi kita datang ke sini bukan mencari selamat, kita sudah selamat, tapi mengerjakan keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kita mengerjakan keselamatan sampai sempurna, sampai ke ruang Maha Kudus. Ya, terus perhatikan. Ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Hukumannya itu apa itu? Neraka. Ya, tidak dihukum. Terus Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. ya, orang yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman. Sebab upah dosa apa? Maut. Berada di bawah hukuman. Hukumannya apa? Maut. Maut itu apa? Neraka. Apa maut? Neraka. Makanya kalau orang Kristen mati bukan maut yang menjemput, bukan.
Ya, bukan maut. Jadi salah kita berkata ini sudah dijemput sama maut, bukan. Maut itu sebuah kerajaan. Kerajaan maut. Orang Kristen mati itu hidup yang menjemput. Malaikat. Ingat siapa itu? Lazarus. Ingat siapa? Lazarus. Mati dia dibawa kemana? Dibawa ke surga, ke pangkuan Abraham. Enak ya? Enak nggak? Tapi enak nggak mau sekarang-sekarang. Ya, kalaupun kita hidup berbuah untuk Tuhan. Amin. Harus apa? Berbuah. Jangan seperti pohon ara yang tidak berbuah. Harus berbuah. Ya, terus perhatikan. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya, sebab dia tidak percaya. Terus perhatikan. Udah? Ayat yang ke-19. Ya. Dan inilah hukuman itu. Perhatikan. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Terang itu Tuhan Yesus. Akulah terang dunia. Sudah datang ke dalam dunia. Ya, terus. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Lebih menyukai kegelapan. Iblis itu penguasa kegelapan. Manusia lebih memilih iblis. Iblislah yang menjadi bapamu. Berbapakan kepada iblis itu pilihannya. Tapi kita ini berbapakan kepada Tuhan Yesus. Ya, terus perhatikan. Daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, sampai di situ saja. Ya. Nah, ini Pentakosta, ya. Pentakosta, hari yang ke-50. Ya. Hari yang ke-50 di mana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus ini diperlukan sebagai pelita. Ya, Roh Kudus dibutuhkan sebagai pelita, ya. Maka disebut biarlah rohmu menyala. Biarlah rohmu menyala. Ya, jangan padam rohnya, ya, tapi menyala-nyala. Ya. Ini Roh Kudus sebagai api. Api supaya hidup kita berkobar-kobar. Roma 12 ayat 11. Udah? Ya. Ya, ini bagian ketiga, Roh Kudus, ya. Api. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, jangan kerajinanmu kendor. Apa artinya kendor ya? Hah? Malas. Terus apalagi kira-kira? Malas, hoream, ya. Anak pemalas, makan tidur, nggak mau kerja, hanya minta duit. Ayo jadi anak yang rajin, ya. Kamar mandi harus disikat, jangan dibiarkan bau. Begitu. Apalagi kamar mandi sudah bentuknya nggak dirawat, aduh. Ya walaupun kelihatan sederhana tapi dijaga kebersihannya kan enak, iya kan? Iya kan? Ini nggak pernah disikat kuning, aduh, kemana-mana. Yuk bereskan itu kamar mandi ya, biasanya 2 kali sehari, ya kan? Paling sedikit 1 kali, iya kan? Dipakai terus itu. Ya, terus perhatikan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Iya, roh menyala-nyala bagaikan 5 gadis yang bijaksana. Yang bodoh bagaimana? Hampir padam. Akhirnya padam. 5 gadis yang bodoh. Boleh? Matius pasal 25. Perhatikan. Ya. Ayat 1 mulai. Matius pasal 25 ayat 1. Perhatikan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Ya, 10 gadis terus yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. ya,
pergi menyongsong mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itu siapa? Tuhan Yesus. Nah ini gambarnya nih, mempelai laki-laki. Kalau ada mempelai laki-laki, pasti ada mempelai perempuan. Nah ini Wahyu 12 ayat 1 nih. Nah, seorang perempuan berselubungkan matahari. Ya, jadi bukan asal dibuat ini ada di dalam Alkitab ya, kitab Wahyu 12 ayat 1. Terus perhatikan. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, ternyata Kristen itu dibagi 2. 5 bijak, 5 bodoh. 5 bijak, 5 bodoh. Ya, artinya bijaksana itu tahu apa yang harus diperbuat. Tahu apa yang harus diperbuat. Yesus datang sebagai mempelai di tengah malam. Persiapkan minyak dan pelita yang menyala. Terus perhatikan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Iya. Tidak bawa apa? Minyak. Ada di dalam minyak, tapi karena lama habis. Habis minyak. Yang bijak dia ada persediaan, diisi lagi. Akhirnya tetap menyala. Banyak nanti orang Kristen menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak menyala lagi rohnya. Malas kebaktian. Harus didorong-dorong. Namanya Kristen gerobak namanya. Kristen apa? Gerobak, harus didorong. Kalau gak didorong berhenti. Di sini mah gak ada lah ya. Kristen gerobak. Kalau didorong baru datang kebaktian. Kalau gak didorong tidur aja begitu ya. Ya, terus perhatikan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli Iya. mereka. Ada minyak, ada dalam buli. Jadi minyak dalam pelita, ada dalam buli-buli. Persediaan, kalau habis isi lagi. Amin. Artinya memiliki Roh Kudus double. Roh Kudus apa? Double. Ini kan permintaannya Nabi siapa? Elisa. Terus ikut dia. Ikut Elisa. Apa? Ikut Elia. Sampai ditanya, apa sih yang kau minta? Kok ikut-ikut terus? Berikanlah aku dapat bagian 2 kali dari roh. Yang kau minta itu sukar, tapi akan terjadi kelak. Kalau engkau melihat aku naik ke surga, akan terjadi. Wah, dia lihat naik jubahnya, tinggal ya. Kemudian dia pertama dihadapi adalah Sungai Jordan. Apa yang dihadapi? Sungai Jordan, arus dunia. Untuk menyeberang kepada tujuan. Kepada apa? Tujuan. Ini penghambat. Ada rintangan. Mencapai tujuan itu pasti ada rintangan. Pasti apa? Ada rintangan. Gak ada orang mencapai tujuan itu gak ada rintangannya. Pasti ada rintangannya. Ya. Tapi waktu dia menghadapi rintangan ini, dia ambil jubah, dia pukulkan ke Sungai Jordan. Sungai Jordan itu terputus. Kering airnya. Terbukalah jalan. Amin. Itulah Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu membuka jalan. Terbuka jalan, menyeberang sudah. Semua rintangan, hambatan teratasi. Kalau ada Roh Kudus. 2 bagian dia dapat. Berapa bagian? 2 bagian. Nih, perhatikan nih. Ini kemah suci nih. 50, ini angka 50 nih. 50 lebarnya. 50 nih lebarnya. Lebarnya halah, tapi panjangnya 100. Ini gereja mula-mula Pentakosta. Bisa mengerti? Hujan akhir itu gereja zaman akhir. Amin. 2 kali lipat. Aku akan mencurahkan rohku ke atas segala daging. Dia curahkan itu double. Kenapa double? Dosa manusia juga berlipat kali ganda.
Maka dibutuhkan roh berlipat kali ganda. Supaya apa? Jadi pemenang. Amin. Jadi apa? Pemenang. Semua roh yang menyelesaikan. Lihat aja Simpson. Ya, apa yang tidak bisa diatasi Simpson? Kenapa? Karena ada roh Allah padanya. Ya kan? Diikat dia, terikat, putus. Ya, nggak ada yang sukar. Kalau ada roh Allah, semua masalah selesai. Amin. Amin. Jadi mintalah Roh Kudus. Roh itu akan diberikan. Asal kita haus, seperti orang hausnya udah lama gak pernah minum. Udah berapa jam, seperti orang puasa pengen minum. Orang puasa itu gak cari makan dulu, pengen minum. Ya, makanya Roh Kudus disebut air. Hujan awal gereja mula-mula, hujan akhir. Hujan itu air yang menyegarkan. Amin. Nah, makanya tanah yang retak itu nggak pernah hujan, itu retak dia. Seperti dia menunggu hujan. Begitu juga kita, Tuhan, aku haus Tuhan, aku haus. Nah, diberikan nanti. Roh diberikan, saudara penuh Roh Kudus, masalah saudara bisa saudara selesaikan. Amin. Mari kita mendatang pada Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Kita berdiri. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir darahku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Oleh anugerahmu yang menyertaiku, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Dari awal kembali. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
jamahanmu berserapanmu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Jamahanmu berserah padu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan. Mari buka hatimu, buka hatimu. Haleluya. Buka hatimu, Roh Kudus mau masuk. Haleluya, haleluya. Singar saja, singar saja. Jemaat berdoa kepada Tuhan. Supaya saudara jadi pemenang. Ayo, Roh Kudus siap memenuhi saudara, menolong saudara, menghibur saudara, memberi kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingat tetapnya. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
yang sungguh-sungguh. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Haleluya. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu kau buka hati. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah. Kau ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu, di atas-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Semua masalah kami diselesaikan oleh Tuhan. Roh menyelesaikan bagi kami. Roh itu memberi kami kemenangan, kekuatan, membuka jalan bagi kami, sehingga yang tertutup tadinya menjadi terbuka bagi kami. Jalan jadi terbuka bagi kami, seperti orang Israel keluar dari Mesir, tapi angin membuka jalan, laut pun menjadi jalan. Itulah Roh Kudus. Angin Roh Kudus membuka jalan bagi kami, supaya kami bisa berjalan, tidak ada yang merintangi, sampai kami ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, roh mempelai yang mati. Ya, kita jalankan persembahan. Hadirlah di tempat ini, Roh Kudus, Kau penghibur dan penolongku. Ucapkan hatiku dan terima kuasa Roh-Mu Tuhan. Bekerjalah, nyatakanlah kuasa-Mu. Ku puji, ku sembah Kau Yesus, mempelaiku. Nantikan keagungan kuasa Roh mempelai. Selamatlah tiap hati yang rindu kuasa-Mu sekarang. Hadirlah Roh-Nya Maha Tinggi, Kudus,
tempat ini. Roh Kudus kau penghibur dan penolongku. Siapkan hatiku untuk iman, kuasa Roh-Mu Tuhan. Bekerjalah, nyatakanlah kuasa-Mu. Ku puji, ku sembah Kau Yesus mempelaiku. Ku nantikan keagungan kuasa Roh mempelai. Janganlah tiap hati yang rindu kuasa-Mu sekarang. Hadirlah Roh mempelai yang maha tinggi. Amin. Terima kasih buat kehadiran saudara dan Tuhan memberkati persembahan kita. Ya, kita doakan yang masih sakit, Opo Romando, perempuan, Tante Ance, Ko Cucu, ya, besok mau dioperasi, ya. Ibu Lydia dalam pemulihan, Ibu, ya, Saudari Lesnawari, ya, mau masa bersalin. Ya. Ya. Kegiatan kita seperti biasa, ya. Kegiatan ada ibadah doa, ibadah PA, nanti ibadah kedua di Permata 10.30. Ya, kita pakai berdiri. Haleluya. Kita menyatukan iman kita memanggil nama Tuhan yang ajaib bagi mereka yang sedang sakit. Kami berdoa buat Opo Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Oma Ance juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Kau Cucu juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Ibu Lydia juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Juga Saudari Lisnawari dalam masa penantian untuk bersalin, Tuhan tolong supaya ibu dan bayi bisa selamat lahir dan melahirkan dengan selamat ibunya. Begitu juga segala yang diperlukan Tuhan mengadakannya. Jemaatmu juga Tuhan, kalau belum punya usaha pekerjaan, Engkaulah pencipta lapangan pekerjaan. Engkau berkata orang yang tidak bekerja jangan kasih makan. Itu berarti Tuhan mau semua orang ada pekerjaannya. Dan Engkau adalah pencipta lapangan pekerjaan. Engkau bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Biar pulihkan rumah tangga, juga semua yang kami perlukan. Bisa Tuhan mengadakannya, asal kami percaya Tuhan bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada sekarang dari pusat sampai daerah, dari Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah, Pak RW, Pak RT, Pak juga semua yang mengambil stakeholder di negara ini, TNI, Polri, berkati Tuhan. Dan gara-gara konflik sadarkanlah para panglima supaya mereka mau berdamai. Damai itu indah. Dan sekarang pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.